Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di PD Paulus, kembali kita ke dalam acara bersama kita di pewartaan sukacita untuk bertumbuh bersama. Haleluya, saya Raymond Hanjaya, saya dari Surabaya. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai renungan singkat yang bertema Engkau alasanku hidup. Tuhan adalah alasan kita hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah berada di masa pandemi ini kurang lebih 2-3 bulan ya. Apakah kita semua tetap mengalami sukacita, tetap mengalami suatu kehidupan yang dimana roh kita tetap menyala-nyala? Kalau itu yang kita rasakan, maka saya percaya kita punya satu tujuan di dalam hidup ini, yaitu hidup kita bukan dolar, hidup kita bukan ekonomi, hidup kita bukan sesuatu yang materialistik, tetapi Yesuslah yang merupakan pusat kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita hidup tidak mempunyai suatu tujuan, maka kita gampang untuk terpontang-panting. Kita gampang bingung, kita gampang stres. Tapi disinilah kita punya Allah yang setia. Punya Allah yang begitu kasih kepada kita. Kalau Tuhan izinkan kita semua berada di dalam kondisi yang seperti ini. Saudara, pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh lebih dari 200 negara mengalami hal yang sama. Kalau saudara dan saya boleh sampai saat ini hadir di pewartaan sukacita untuk bertumbuh bersama ini, itu karena Allah yang begitu luar biasa. Untuk itulah maka kita bisa mengatakan hanya untuk Yesuslah kita hidup. Di dalam Ulangan bab 31 ayat yang ke-8, saya akan bacakan dari firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, itu adalah penyebab daripada kenapa kita mau hidup untuk Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan. Dia ada di depan kita, sekeliling kita, menyertai kita. Kalau Dia mengizinkan kita mengalami hal seperti ini saat ini, itu supaya apa? Supaya kita boleh belajar untuk percaya. Bukan supaya kita tambah takut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia memimpin kita. Dia selalu akan berada bersama-sama dengan kita. Ada banyak perintah pada kitab suci. Ayat firman Tuhan yang mengatakan banyak hal. Tapi perintah yang paling banyak yang Tuhan berikan kepada kita adalah jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu apa? Allah yang begitu dahsyat itu, Dia bukanlah Allah yang memberikan kita ketakutan. Dalam 2 Timotius 1:7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa. Dia adalah Allah yang memberikan kepada saudara roh yang bukan roh ketakutan. Tetapi Anda dan saya, saudara dan saya, dipakai Tuhan, diberikan roh yang memberikan kekuatan. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang diutus. Kita adalah garam. Bukan kita jadi garam, tapi kita adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu setiap kali kita habis misa, kita mungkin tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara fisik. Tetapi dengan iman kita percaya. Dan setelah misa kita dikatakan engkau diutus.
Itulah mengapa Tuhan berikan kita roh kekuatan. Roh yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan kita akan menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Itulah alasannya saya mau ikut Tuhan Yesus. Itu alasan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan mempunyai ciri-ciri. Yaitu adalah orang yang selalu dimanapun dia berada. Walaupun di keadaan ekonomi yang sangat rendah ini, yang sangat turun ini. Keadaan pandemi, dia adalah orang-orang yang excellent. Dan orang-orang yang excellent, orang-orang yang mengikuti Tuhan adalah orang-orang yang meningkatkan standar di mana dia berada. Dia mampu membawa hal-hal yang belum benar untuk dilakukan suatu pembenaran. Dia adalah orang-orang yang tidak mau menyerah, mau ditegur, mau belajar, mau maju. Tidak pernah nyaman dengan keadaan saat ini. Tidak berlindung pada kesuksesan masa lalu. Mampu mengubah yang kacau menjadi lebih baik. Bisa meletakkan standar-standar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berani melakukannya bahkan 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Fokus pada apa yang bisa dia kontrol. Beradaptasi dan mengembangkan apa yang ada di hadapannya. Sehingga dia akhirnya bersama dengan Tuhan mampu mengendalikan apa yang di luar kendalinya. Karena Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sebab dia yang ada di dalamku. Tuhan yang bersertaku. Wow, itu luar biasa. Itu sebabnya kita mau mengikut Tuhan. Itu sebabnya alasan kita hidup. Yesus adalah alasan kita hidup. Karena hanya bersama dengan dia saja kita tetap kuat. Kita tetap bersukacita. Roh kita tetap menyala-nyala. Mari saudara-saudara, kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, sahabat dan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganmu. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus,